Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Brema Latih Siregar. Hari ini saya ingin mempresentasikan eh, hasil proyek saya yang berjudul Token Scanner. Nah, Token Scanner analisis risiko token kripto multi chain. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Pertama tuh ada di latar belakang. Nah, kita mulaikan dulu dari pendahuluan. Nah, seperti yang Anda tahu ya, tahun-tahun terakhir atau tahun-tahun sebelumnya juga aktivitas kripto itu mulai banyak dilakukan ya, atau sudah over sebenarnya sih. Sudah over aktivitasnya mau secara di Indonesia pun maupun secara global. Nah, karena tingginya aktivitas itu pun banyak juga kasus rug pull dan honeypot di jaringan yang terkenal seperti Solana dan Binance. Nah, itu biasanya menyebabkan kerugian besar bagi investor retail ataupun trader-trader pemula seperti saya ini. Nah, langsung aja ke latar belakangnya. Nah, di latar belakangnya itu trader pemula seringkali kesusahan dalam memilih token yang aman dari ancaman scam seperti rug pull dan honeypot. Dikarenakan kesulitan membaca identitas koin seperti market cap maupun liquidity-nya yang membuatnya seringkali terkena jebakan scam koin maupun telat mengambil keputusan yang berujung kegagalan. Nah, adapun masalah yang saya angkat yang pertama itu proses screening token atau proses mengidentifikasi token itu secara manual itu memerlukan kunjungan berbagai platform atau terlalu banyak waktu untuk meng-screening satu token saja. Yang kedua itu ketiadaan alat yang mudah digunakan untuk mengidentifikasi risiko kritis kontrak secara instan. Maksudnya risiko kritis seperti apakah uh, dev-nya itu udah keluar dari koinnya itu biasanya nggak ditampilkan secara langsung ya di identitas koinnya. Nah, alasan teori yang membuat saya pengembangan proyek ini pertama itu ada teori keamanan kontrak cerdas. Pemeriksaan izin khusus pemilik kontrak seperti owner, seperti fungsi min dan freeze. Nah, tujuannya itu untuk mendeteksi potensi scam yang tertanam dalam kode seperti kemampuan menebak suplai atau memblokir transaksi honeypot. Yang kedua ada teori evaluasi risiko fundamental, analisis konfidensial token berdasarkan data pasar real time. Nah, tujuan dari landasan teori ini tuh mengevaluasi likuiditas terhadap market cap. Nah, likuiditas rendah atau kurang dari 50.000 USD biasanya mengindikasikan risiko rug atau slip test tertinggi. Jadi di sini dibandingkan dia liquidity sama market cap-nya. Jika market cap-nya tinggi tapi liquidity-nya kecil, berarti bisa kita katakan itu adalah honeypot ataupun rug. Yang ketiga ada metode role based filtering. Nah, pendekatan ini di mana keputusan risiko didasarkan pada serangkaian antara jika atau maka atau if then else yang ditetapkan. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan penilaian risiko yang cepat, konsisten dan transparan tanpa bergantung pada AI yang kompleks. Nah, solusi yang saya berikan untuk Anda ya. Nah, pertama token Scannerboard ini menawarkan solusi secara real time terhadap fragmentasi ataupun analisis kripto dengan mengintegrasikan data keamanan kontrak dari Go Plus Labs dan fundamental pasar dari DEX Screener ke dalam satu laporan telegram yang cepat. Ada pula teknologi yang digunakan seperti Python nih sebagai bagian utama untuk kecepatan, kontrol penuh atas rule based filtering dan stabilitasnya. Yang kedua Telegram buat API dan library Python Telegram ini memastikan aksesibilitas dan kemudahan pengguna bot di platform yang familiar. Nah, untuk Go Plus Labs-nya itu sebagai data utama untuk metrik keamanan kontrak. Yang kedua ada di DEX Screener sebagai sumber data utama untuk metrik fundamental seperti liquidity, market cap maupun volume. Dan workflow NLP sebagai alur kerja tambahan yang dirancang untuk analisis data lanjutan atau integrasi LLM-nya. Ke milestone proyek. Nah, yang pertama di minggu pertama itu ada inisiasi sampai selesai. Nah, di inisiasi kita melakukan yang namanya itu perumusan proyek seperti dokumennya. Dan terus kita mendefinisikan kebutuhan pengguna, terus mengumpulkan API key dan penentuan arsitekturnya. Yang kedua itu planning, perancangan. Nah,
Di perancangan kita mendesain UI UX form dari form teks dari Telegramnya. Yang selanjutnya ada design for penggunaan buat Telegram dan buat Gantt chart awal. Nah, untuk minggu ketiga itu implementasi model. Di sini kita masuk ke dalam sebenarnya eksekusi seperti pengembangan core atau core Python-nya. Selanjutnya mengimplementasikan handler Telegram, mengintegrasikan API keamanan seperti Google+, terus menghubungkan koneksi Python itu seperti koneksi buat Telegram ke workflow N8N-nya. Nah, minggu keempat itu ada deployment, itu sebenarnya monitoring. Kita di sini sistem siap untuk diuji secara formal. Terus kita mereview fungsional dari sistem yang telah kita buat. Minggu kelima itu pengujian. Ini kita memvalidasi apakah fungsional itu function dari website itu atau sistem itu udah pas atau belum. Minggu ke-6 itu penutupan proyek seperti kita melakukan itu seperti pembuatan laporan, finalisasi laporan teknis, dan buat video presentasi. Nah, tujuan dan manfaat. Untuk tujuan manfaatnya, yang pertama itu ada tujuan utama. Nah, tujuan utama saya membuat buat Telegram ini untuk dapat memberikan scoring keamanan token dan analisis resiko pasar atau low risk alert kepada pengguna awam sehingga minimalkan risiko kerugian investasi. Nah, adapun manfaat pertamanya itu manfaat mitigasi risiko investasi. Nah, buat saya ini bersifat sebagai garda depan keamanan, jadi dia memberikan peringatan dini secara real time terhadap risiko kontrak kritis seperti fungsi min atau freeze untuk secara langsung mengurangi peluang rakpol atau kerugian investor. Yang kedua, meningkatkan efisiensi analisis seperti menggunakan Python Asyncio. Nah, Python Asyncio ini dia itu seperti misalnya buat saya ini mengambil API dari Go+. Nah, saya buat ini tidak perlu menunggu hasil dari Go+, dia bisa lompat langsung ke API yang lain. Jadi dia langsung cepat gitu. Nah, selanjutnya itu ada Python Asyncio buat menggabungkan dan menyajikan semua data yang terfragmentasi, keamanan dan fundamental dalam satu laporan instan di Telegram. Menangkap proses due diligence dari hitungan menit menjadi hitungan detik. Yang selanjutnya ada aksesibilitas dan transparansi, itu menerjemahkan data on-chain yang kompleks menjadi skor risiko 0 sampai 10 dan label yang jelas. Yang terakhir itu ada verifikasi data pihak ketiga seperti fitur analisis data manual. Memungkinkan pengguna menguji dan memvalidasi laporan keamanan tekstual yang terima dari sumber lain menggunakan logika regex parsi beranda. Nah, selanjutnya itu ada kebaharuan dan inovasi. Nah, kebaharuannya itu ada data semi-terstruktur atau fitur manual analysis. Kemampuan untuk memproses dan menganalisis data keamanan yang dimasukkan oleh pengguna dalam format teks mentah. Jadi, pengguna bisa memasukkan format data seperti market cap, liquidity, volumenya, terus jumlah holdernya. Pasar bisa menginput secara manual. Yang selanjutnya ada eksplorasi arsitektur low-code. Untuk elemennya itu mengintegrasikan platform low-code automation dalam tahap eksperimen proyek untuk memproses foto chart yang dikirim Acer. Jadi di saat Acer mengirim foto chart, maka akan ada output seperti analisa dari foto chart tersebut yang dianalisa dari A8N. Yang selanjutnya ada log N8 untuk mengintegrasikan platform log 8 untuk memberikan notifikasi liquidity atau market cap secara real time. Ini dia nge-push notifikasi ke Telegramnya biar secara real time. Biasanya saya itu di 15 menit. Setiap 15 menit dia akan mengirim notifikasi apakah ini
pola atau tidak gitu. Nah, ini untuk Gantt chart-nya, untuk timeline implementasi. Nah, di sini langsung aja kita demokan aplikasinya. Nah, langsung aja kita untuk tes atau kita demo aja ya langsung buatnya. Pertama kita ambil koinnya dari Dex Screener, kita cari untuk jaringan Binance. Nah, ini ada nih. Ini ya. Ini koin Binance, kita cari contract address-nya. Kita mulai dengan comment start. Nah, ini ada beberapa fitur seperti bisa menganalisa jaringan chain dari Binance dan chain Solana. Yang kedua itu bisa melakukan analisis yang seperti saya dah bilang, Asar bisa menginput secara manual dan kami akan memprosesnya. Yang ketiga bisa mengecek trending dan fitur lainnya akan saya bahas nanti. Nah, gitu. Seperti ini. Nah, outputnya seperti ini. Laporan reses token BNB chain BSC. Secara risiko buat aman 0 dari 10. Nah, di sini terletak ya, tertata seperti market cap, liquidity, FOMO 24 jam. Nah, kemudian ada di laporan komunitas atau aktivitas seperti order count ini saya nggak bisa dapat datanya dikarenakan API-nya itu berbayar. Jadi makanya saya putar otak pindahin ke Acer yang bisa input tadi secara manual. Yang ketiga ada hasil dari analisis risiko buat Plus. Nah, ini untuk mengetahui apakah coin ini honeypot atau tidak. Jadi kalau status risiko minimal tidak ada anomal terdeteksi, berarti ini bebas dari namanya honeypot. Jadi skema honeypot itu kamu bisa beli coin ini tapi kamu nggak bisa jual. Karena apa? Karena liquidity-nya udah ditarik maupun pajaknya itu dinaikkan oleh developer dari coin tersebut. Nah, untuk fitur selanjutnya kita bisa cek manual analisis. Nah, kalau kita nggak kasih format yang benar maka muncul teks seperti ini. Format tidak benar ke data yang analisis setelah perintah contohnya. Nah, jadi tadi sebelumnya saya udah coba ini. Kita paste aja ya, kita copy aja. Ini untuk simulasi aja ya teman-teman. Kalau kalian mau secara real time nanti kalian bisa collect datanya sendiri. Nah, coba kita ubah dia ordernya kan 2000. Kita ubah ordernya jadi 3000 dengan topnya itu 60 aja ya. 60 harinya 10 hari. Nah, coba kita tes. Nah, laporan manual top order menguasai 60%. Nah, ini berarti resiko dumpingnya tinggi, berarti terdeteksi koin ini scam dikarenakan top holder atau holder yang megang koin terbanyak itu sudah menguasai 60% dari supply koin tersebut. Apalagi tokennya sangat baru seperti 10 hari. Yang menandakan berarti koin ini udah volatile atau kenaikan harganya itu secara anomali. Nah, ini untuk analisis chartnya ya. Fitur analisis chartnya kita ambil gambarnya dulu. Kita pilih yang in quick way, kita coba send. Kalau dia nanti gagal dia bakalan seperti ini, berarti format pengirimannya salah gitu. Oke, ini dia.
Guys, kalau cryptocurrency itu dia. Volume cenderung harga konsolidasi ya, harga bergerak kisaran terbatas. Nah, yang terakhir itu untuk trending. Jadi kita bisa lihat koinnya, 5 koin trending di BNB Chain dan Solana. Nah, berikut koin trending. Ada Vine, Sol. Oke. Itu saja mungkin dari untuk fiturnya. Untuk fitur push notifikasi dia secara 15 menit nanti dia. Nanti kalian bisa tes sendiri aja. Terima kasih.